sosok ibu ini adalah sosok yang terpenting dalam menyusun perencanaan keuangan. Setuju nggak, Pak? Setuju banget sih kalau menurut aku. Jadi dari zaman dulu mama selalu bilang di rumah itu kalau bednya itu adalah kepala keluarga gitu ya, suami. Tapi si perempuan ini adalah menteri keuangan. Sukses atau tidaknya anak-anak dan suaminya, rumahnya itu bisa hidup atau tidak itu ada di tangan istrinya. Kenapa begitu? Karena di saat kata mama gini, gini deh, kamu dapat uang belanja 1.000, terus udah gitu misalkan nanti gimana caranya 1.000 itu mesti nyampe ke bulan depan. Terus di saat kamu mau masak nasi nggak ada beras, itu kamu mesti lari ke mana gitu. Jadi gimana caranya 1.000 itu kamu pecah, berarti sehari itu kamu cuma bisa 300 gitu, 30 mama bilang kan, 1.000 ya 300 gitu, 30 ya, 30 gitu mama bilang dari situ. Jadi gimana caranya 30 itu cukup untuk menghidupi kamu, anak kamu, suami kamu. Dan itu dari 30 itu kamu tetap harus menyisihkan sekian karena kita nggak pernah tahu ada biaya-biaya tak terduga. Kayak anak harus vaksin, anak sakit, atau misalkan tiba-tiba amit-amit kita kena musibah atau apa gitu. Jadi mama selalu ngajarin yang namanya perempuan itu kantongnya mesti banyak, dia bilang. Mama bilang Doraemonnya mesti banyak ya. Mama gitu, karena di saat nanti kamu kehabisan beras, istilah kata kan kalau zaman dulu gitu ya ngomongnya, di saat kamu kehabisan beras, kamu kan nggak mungkin lari ke tetangga pinjem beras atau apa, kan nggak mungkin. Jadi gimana caranya si perempuan inilah kunci kesuksesan rumah itu bisa atau enggak, anak ini bisa sekolah atau enggak. Misalkan anak ini sekolahnya sini cukup lah karena apa namanya si ibunya masih kepengen jajan nongkrong segala macam, tapi ada ibu yang sekolah sini, tapi memang kita berkemah di sini. Nah itu tuh kalau menurut mama aku dan aku setuju gitu ya, kesuksesan keluarga itu ayahkuan menurut. Ya, berarti untuk itu makanya perempuan-perempuan Indonesia ini semuanya harus pintar ya, harus melek mata terhadap perencanaan keuangan. Setuju ya Mbak Donita? Nah, ini kan kalau misalnya kita kan kita nggak pungkiri ya, namanya tadi pandemi atau COVID ini kan masa-masa yang 3 tahun kita struggle gitu ya. Nah, ini kan tentunya banyak yang ada yang berhasil, ada yang mungkin kesulitan gitu. Nah, Mbak Donita sendiri ketika menghadapi pandemi kemarin, kemudian anak mau masuk SD, terus atau mungkin banyak resiko-resiko lainnya, ini bagaimana menanggulanginya? Apa ada pos-pos tertentu atau mungkin kayak zaman dulu itu kan ada ya yang bagi-bagi di amplop-amplop atau di dompet-dompet khusus gitu, ini dompet masak, ini dompet sekolah atau dompet apa? Nah, Mbak Donita sendiri seperti apa? Kalau zaman dulu kan gitu ya, kita punya beberapa celengan. Kalau sekarang celengannya udah canggih. Kalau menurut aku ya, jadi kita nggak mesti simpan semuanya uang di rumah, tapi kita bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan sekarang. Kalau menurut aku gitu. Jadi kayak kemarin sih, aku tuh ya berdampak, tapi maksudnya pekerjaan aku ini kan masih berjalan, suami juga masih berjalan gitu. Terus udah gitu, alhamdulillah masih berjalan semuanya. Walaupun sebenarnya kan biaya-biaya kayak masuk kan sebenarnya lumayan berasa ya. Nah, itu tuh terbantu dengan karena alhamdulillahnya aku udah mempersiapkan itu. Jadi pas giliran apa namanya, iya nih mau masuk SD gitu. Waduh, gitu lagi pandemi masuk SD ini gimana nih gitu. Tapi mamaku tuh ngingetin gitu, kan ikutan ini juga apa namanya bisa ngambil apa namanya SD, nanti SMP juga bisa ngambil lagi gitu kan. Coba ditanya aja jumlahnya udah berapa. Nah, dari tabungan yang gitu ya. Dari tabungan yang udah aku kumpulin itu, pas aku ambil gitu ya, jumlah tabungannya itu aku masih untung 5 juta. Jadi waktu itu aku bilang gini, emang rezeki anak aku nih ya, sisanya kita bisa beli buat perlengkapan sekolah, buat apa. Jadi kalau ditanya berdampak atau enggak, ya pasti berdampak, karena kan maksudnya yang biasanya aku berani untuk ngambil syuting sinetron yang waktunya panjang, ini karena selama apa namanya pandemi aku belum berani gitu. Jadi ada beberapa yang berasa, tapi
alhamdulillahnya karena sedia payung sebelum hujan, jadinya alhamdulillah sampai sekarang berjalan lancar aja sih gitu, nggak ada sesuatu yang gimana gitu. Alhamdulillah, itulah ya, memang kalau misalnya perencanaan itu sudah dibuat dari awal-awal, itu manfaatnya tuh bisa langsung dirasain gitu. Beda sama kalau misalnya belum merencanakan, baru berasa atau baru tersadar. Tapi tentunya kita semua tidak pernah ada kata telat untuk terlambat ya, untuk memulai ya. Jadi kita harus mulai nih, makanya kita rutin sekali mengadakan seminar semacam ini, webinar semacam ini, untuk supaya para perempuan Indonesia ini makin pinter dalam mengelola keuangan, baik single maupun sudah berkeluarga, seperti itu. Nah, Mbak Donita sendiri kira-kira semoga pengalaman mamaku itu tidak terulang ke generasi-generasi sekarang. Mudah-mudahan kita kan makin melek nih ya, gimana cara baik mulai dari yang paling gampang deh gitu, kita peduli sama yang namanya kesehatan, kita peduli sama yang namanya pendidikan anak gitu. Kalau misalkan masih single mungkin belum mikir ke situ ya, tapi sebenarnya kalau aku saat itu sama mama memutuskan untuk kita juga kan ngambilnya investasinya juga yang kapanpun kita butuh itu bisa diambil saat itu, dan proteksi untuk kesehatannya juga ada gitu, apalagi sekarang anak gitu sekolah. Jadi kita sebisa mungkin melek akan perencanaan, itu penting sekali supaya tidak menyesal di kemudian hari. Nah kalau aku sih pribadi memang ngambilnya prudential dari lama banget, tapi sebenarnya sekarang nah tapi sebenarnya banyak produknya, bisa yang lain juga. Cari aja yang mana yang paling cocok sama kebutuhan kita, karena kan pasti di setiap produk itu kan pasti beda-beda manfaatnya, beda-beda resikonya, beda tepat. Nah itu disesuaikan aja menurut aku sama kebutuhan kita gitu. Dan buat para muslim dan muslimah yang tadinya khawatir, sekarang kan nggak perlu khawatir lagi, karena kan sekarang banyak juga produk-produk syariah yang memang insya Allah jauh lebih bikin kita ngerasa aman dan tenang. Alhamdulillah.